Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Melda. Di sini kita akan mempelajari dan membahas bersama tentang materi, yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca doa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Kita yel-yel dulu ya adik-adik supaya kita lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pelajaran hari ini. Yel-yelnya cukup mudah kok. Jadi saya bilang SKI semangat yes. Sekali lagi SKI semangat yes. Baik adik-adik, di sini saya akan menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Nah, alasan mengapa Nabi pindah dari Mekah ke Madinah atau hijrah ini karena banyak sekali penindasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap para sahabatnya Nabi Muhammad. Dan juga kafir Quraisy itu adalah orang yang sangat tidak suka terhadap keislaman, terhadap dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak suka. Sehingga di sini kafir Quraisy membuat dan menghukum, menganiaya, melakukan penyiksaan yang sangat kejam terhadap para pengikutnya Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu di sini Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad beserta dengan para sahabatnya disambut baik oleh masyarakat Madinah. Nah, di sini adapun beberapa strategi dakwah ya yang dilakukan oleh Rasulullah untuk tentunya untuk memperkuat ajaran Islam, yaitu dengan cara membangun masjid. Nah, Nabi Muhammad beserta dengan para pengikutnya ini membangun masjid di Madinah yang disebut dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini berasal dari tanahnya dua orang anak yatim piatu yang bernama Sahal dan Suhail. Nah, tanahnya ini biasanya mereka digunakan sebagai tempat penjemuran kurma. Nah, tujuan pembangunan Masjid Nabawi ini tentunya untuk beribadah, lalu untuk melakukan sebuah pertemuan dengan para sahabat terkait dengan pembahasan akan adanya persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, lalu juga membahas tentang dakwahnya Rasulullah dan juga sebagai tempat berilmu, belajar langsung dari Rasulullah seperti itu. Kebijakan yang kedua yaitu tentang mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj, yang mana kedua suku tersebut itu di Madinah terkenal suku yang senantiasa mereka melakukan pertumpahan darah dan juga sering mengadakan peperangan di antara mereka. Tidak ada keakuran di antara mereka, kedamaian itu tidak ada. Nah, oleh karena itu kedatangan Nabi Muhammad ini berdampak positif terhadap kedua suku tersebut, di mana kedatangan Nabi ini banyak di antara suku-suku tersebut, kedua suku tersebut itu masuk ke dalam Islam. Namun di sini masih di antara mereka memiliki sisi fanatisme terhadap kesukuan mereka. Nah, oleh karena itu di sini Nabi Muhammad masih terus berupaya dan berhasil beliau menanamkan bahwa derajat manusia di sisi Allah itu sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Jadi mereka itu percuma saja melakukan pertumpahan darah karena
mereka itu sebenarnya sama saja, yang membedakan hanyalah ketakwaan manusia seperti itu. Lalu Nabi Muhammad ini juga memberikan pencerahan bahwa di dalam Islam itu tidak ada yang namanya diskriminasi. Namun di dalam Islam itu diutamakan cinta perdamaian seperti itu. Yang ketiga yaitu tentang mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Bahwa di sini ya adik-adik, yang dinamakan kaum muhajirin itu adalah golongan orang yang berasal dari Mekah. Mereka adalah pengikutnya Nabi Muhammad yang hijrah di Madinah. Sedangkan kaum Ansor itu adalah golongan yang berasal dari Madinah yang menyambut kedatangan Nabi beserta sahabatnya. Seperti itu. Nah, kita tahu kan bahwasanya tadi sudah saya jelaskan di awal bahwasanya hijrahnya Nabi ke Madinah ini dikarenakan kafir Quraisy terlalu sangat melakukan penyiksaan dan penindasan yang sangat kejam terhadap para sahabatnya Nabi tersebut. Sehingga di sini masyarakat Madinah saat kedatangan Nabi beserta sahabatnya ini, masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan sangat baik, memberikan pertolongan dan sudah menganggap sebagai kaum muhajirin itu seperti keluarganya sendiri. Oleh karena itu, di sini Nabi Muhammad mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Seperti halnya seperti Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq ini dipersaudarakan dengan kaum ansor, yaitu yang bernama Ibnu Zuhair Ja'far. Lalu Ali bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal, dan juga Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Ibnu bin Malik. Nah, dengan kehidupan sehari-hari, masyarakat atau golongan muhajirin mencari nafkah dengan berdagang, melakukan perdagangan, dan juga melakukan menjadi seorang petani yang lahannya berasal dari golongan ansor, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu tentang menciptakan kesejahteraan umum. Nabi ini mewajibkan orang-orang kaya untuk melakukan zakat ya. Zakatnya ini diberikan kepada fakir miskin agar kaum muslimin ini saling membantu. Karena jika kita tahu bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah itu memang sangatlah baik untuk dilakukan. Oleh karena itu di sini pada saat itu masyarakat Madinah benar-benar dikatakan sejahtera kehidupan sosialnya. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima tentang mengembangkan pendidikan dan dakwah. Selanjutnya, untuk substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad yang ada di Madinah, yang kelima yaitu mengembangkan pendidikan dan dakwah. Nah, dalam Islam melaksanakan syair Islam membutuhkan orang-orang yang pandai dalam membaca dan menulis. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sangat memperhatikan masalah pendidikan, yang menjadi faktor pendorong perkembangan pendidikan di zaman Rasulullah itu adalah penyebaran. Yang pertama, penyebaran agama Islam membutuhkan orang-orang yang pandai dalam membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran itu yang ditulis kemudian dibaca oleh kaum muslimin. Dan yang kedua, Islam menyebarkan berbagai ajaran seperti sejarah, hukum, politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran banyak menerangkan keharusan umat manusia untuk berpikir tentang alam semesta, seperti dalam firman Allah yang terdapat dalam
sekitar 23 tahun, seluruh Jazirah Arab telah dikuasai. Hal ini menunjukkan kesuksesan Nabi Muhammad dalam dakwanya. Adapun beberapa rahasia kesuksesan Nabi dalam dakwanya, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor dari dalam atau faktor internal dan juga faktor eksternal, faktor dari luar. Kalau faktor dari internal, yaitu faktor yang berasal dari kepribadian Nabi Muhammad. Jadi kepribadian Nabi Muhammad itu yang seperti apa? Yaitu Nabi Muhammad itu adalah orang yang memiliki sifat sidik. Sidik artinya jujur. Lalu fatonah, Nabi dikenal sebagai orang yang cerdas dan juga tablik dan amanah. Jadi di sini teman-teman, ya adik-adik, kita harus senantiasa untuk membiasakan kita dalam kehidupan sehari-hari memiliki sifat-sifat yang tadi sudah saya sebutkan seperti Nabi Muhammad. Nah, ini yang menjadi alasan faktor internal keberhasilan dakwah Rasulullah. Dan bukan hanya itu saja, namun Nabi Muhammad ini juga memiliki akhlakul karimah yang baik. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar. Nabi Muhammad ini, ya tentunya kalau faktor yang dari luar eksternal ini berasal dari para sahabatnya Nabi ya. Ya, seperti Nabi ini telah menyiapkan tenaga-tenaga dakwah yang kuat dan tangguh. Lalu kesungguhan para sahabat dalam memperjuangkan wahyu tersebut, dan mereka membela mati-matian bila menghadapi bahaya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya untuk pertemuan pertama kita hari ini hanya Ibu sampaikan tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya adik-adik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ucapan dari Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillah wal taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.